Kamu jadi pacaran baru 2 kali nih? Enggak, 9 kali. Astagfirullahaladzim. Nggak nyangka. Iya, Ibu kamu nggak tahu? Nggak tahu untuk apa, kan ibu selalu nggak restuin. Dia nggak tahu kalau Inako ini orangnya jahat. Dia udah punya mantan istri, 3 kali kawin cerai. Bahkan nggak bertanggung jawab sama anak-anaknya, ditelantarin. Aku mau nikah, tapi nggak apa-apa, biar aja ibu nggak tahu. Aku mau blokir ibu aja. Biar aja aku kawin lari, Bayangin mas, Iya. itu di badannya itu ada orang pakai tato gambar cumi-cumi, itu sekte. Kamu cuma mau dijadikan tumbal aja nak. Inako itu nak pesugihan. Ada yang bilang saya diguna-guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Nadila. Halo. Ya, jadi Nadila ini minta tolong sama tim kita. Kemarin sempat ketemu di mall ya? Iya. Sama tim kemarin sempat di prank sama Nino katanya di mall ya? Di Kokas ya? Iya. Iya, terus katanya dibilang bisa ketemu saya apa enggak, kata mau dihipnotis. Iya. Minta tolong bawa ibunya gitu. Iya. Kenapa ibu kayak nggak suka apa gimana? Nggak mau gimana? Terus saya kenapa sih harus kesini? Iya nggak apa-apa, mau minta tolong aja sama Mas Uya buat dihipnotis. Ibu kenapa lemes banget, Bu? Soalnya saya kan bisa bicarain bersama. Terus kok dibawa ke sini saya nggak ngerti. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan namanya anak mau keluar unek-unek. Iya. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, coba ya. Ya, coba. Oke. Ya udah, sekarang gini. Oke, jadi Nadila ini aja, apa namanya, santai aja. Ya. Iya. Jangan Oh, jangan iya, tegang, jangan bener. tegang ya. Oke. Tarik napasnya dalam dari hidung, kalau kalian mulai dan keluar api kamu harus hidup. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke. Nadila, kenapa kamu minta untuk dibawa ketemu saya sama tim YouTube saya kemarin untuk ketemu di mall? Iya, karena saya mau mengeluarkan unek-unek saya aja sama ibu saya. Kenapa? Ada masalah apa? Iya, saya mau menyadarkan ibu saya kalau saya tuh pilihannya udah tepat sama pacar saya, Inako. Kenapa sih nggak direstuin? Saya tuh biasa sedih tau Kak, karena Inako tuh orang baik. Kenapa mesti dilarang-larang gitu? Inako? Iya, Siapa sih Inako? pacar saya Mas. Oh, pacar kamu orang baik. Oh, dilarang sama ibu kamu? Iya, Ibu kamu nggak suka sama pacar kamu? nggak suka dia. Apa katanya? Nggak boleh, sampai saya pernah diancam sama ibu. Diancam nggak boleh sama Inako. Padahal saya kan udah 1,5 tahun sama dia. Tahun depan kita tuh mau menikah. Nikah? Kenapa, Bu? Nggak ada konfirmasi dengan saya. Dan saya juga nggak setuju dengan pacarnya dia. Oh gitu. Iya, kata Nadila, udah putus. Kok katanya mau menikah? Nggak tahu nih. Selama dia berhubungan sama Inako, Oh gitu. dia udah berubah. Udah berubah. Oke, sekarang. Ibu kamu taunya udah putus gitu? Yalah, karena kan kalau aku bilang masih bareng, nggak dibolehin juga. Ya udah, kita nggak ngomong. Makanya nanti aku mau nikah aja biar ibu tahu, ibu nggak ini lagi, kan nggak larang-larang lagi. Oh gitu. Iya. Oke. Ibu kaget nih dia mau nikah? Ya kaget lah, soalnya Inako itu saya tahu karakternya dan tahu kelakuannya di luar. Oke. Kenapa ibu kamu bilang katanya nggak suka sama Inako? Tahu, ibu aku tuh egois. Padahal tuh Inako orangnya orang kaya, royal, sering beliin aku barang-barang branded. Tapi nggak tahu, nggak direstuin. Malu dia punya anak kayak aku kalau pacaran sama Inako. Oh gitu, malu? Iya, dia malu. Malu kenapa? Katanya kamu Inako orang baik. Iya, Juga bukan orang pengangguran, bukan kan? bukan. Mapan dia. Nah kenapa itu udah perfect itu, apa yang bikin ibu kamu nggak suka? Dia nggak tahu kalau Inako ini orangnya jahat. Oh jahat? Jahat. Dia udah punya mantan istri, 3 kali kawin cerai. Bahkan nggak bertanggung jawab sama anak-anaknya, ditelantarin. Nah,
Kata ibu kamu katanya Inako tuh jahat, katanya dia punya mantan istri udah berapa kali kawin, nggak tanggung jawab sama keluarga. Benar nggak tuh? Itu tidak benar, nggak sama sekali. Ibu tuh nggak tahu Inako. Inako itu pengertian sama aku. Ibu tuh pernah ngancam aku, Kak. Pernah ngancam aku kalau masih sama Inako, aku udah nggak dianggap lagi jadi anaknya. Gitu, nggak dianggap lagi? Iya. Pernah Inako datang ke rumah, terus diusir sama ibu. Makanya ibu ngancam kayak gini, kamu masih sama Inako, ibu usir kamu juga. Diusir dari rumah? Iya, aku mau diusir di rumah. Kamu tuh, ibu orang mana sih? Saya orang Sulawesi. Sulawesi? Iya. Oke. Nah, tapi kalau emang gini, ibu kamu kan bilang katanya Inako tuh pernah kawin 3 kali segala macam. Kalau nggak bener, maksudnya nggak bener tuh apa nih maksudnya? Itu nggak benar. Inako bilang ke aku masih statusnya masih jomblo, single. Nah, ibu tuh ada yang mana? Saya kan tahu dari saya masukin ke Facebook. Ya. Ya, Terus? terus saya tulis siapa yang tahu dengan orang ini tolong dikabarin. Sampai kayak gitu? Iya. Oke, terus? Saya gitu. Terus ada yang telepon mantan istrinya bahwa Bu, Inako itu bukan orang baik. Kasihan anak Iya. ibu, anak baik-baik. Ibu sudah jauh-jauh lah dari Sulawesi ke Jakarta, nyekolahin semua, terus dididik dengan baik, dengan kasih sayang, semualah gimana caranya supaya mereka baik. Kok sampai-sampainya bisa menikah sama pacaran sama si Inako yang orang kayak gitu ya. Oh gitu Bu ya? Iya, makanya saya nggak setuju banget. Nggak setuju banget ya? Iya, karena saya sayang sama anak saya. Sayang banget. Saya mau lihat anak saya bahagia dengan orang yang sesuai. Oh iya pastilah, semua orang tua pasti begitu. Iya, tapi dia selama kenal Inako, dia sudah terpengaruh. Jadi apa perubahannya apa? Banyak, sudah bisa melawan sama orang tua, sudah sering keluar malam, bahkan biasa nginap di luar. Oke. Nah, kalau ibu kamu sampai tetap nggak setuju sama Inako, kamu ngapain? Mau kawin aja, kawin lari aja. Astagfirullah, ya Allah, nggak segitunya nak. Oke. Nah, kamu nggak kasihan sama ibu kamu? Aku kasihan, cuman ibu itu orangnya egois. Ibu malah jodoh-jodohin sama cowok lain yang aku nggak kenal. Begitu. Iya, ini kan udah bukan zaman Siti Nurbaya. Sekarang tuh udah modern, kita tuh berhak pilih sama sesuai dengan kita. Pilih sesuai dengan kamu. Iya, Kamu pernah dikenalin nggak sama pilihan ibu kamu? pernah sama temennya anaknya ibu. Ibu bilangnya ke aku ganteng, good looking. Tahu-taunya dateng boncel, Boncel. terus kumisnya kayak ikan lele. Kumis kayak ikan lele itu gimana? Iya, ngetril ke atas gitu loh. Ngetril ke atas. Iya, Oh, ngetril ke atas. iya. Tuh, emang Inako tuh ganteng? Dan aku ganteng banget. Jelek, Inako jelek, akhlaknya juga jelek, nggak pernah sholat. Ibu nggak setuju. Mukanya itu mendingan Mas Uya. Lebih ganteng. Bandingannya kayak saya. Lebih ganteng, jelek Inako. Iya. Oke. Dan aku tuh udah berjuang, udah effort sama aku. Ibu nggak kasihan apa sama aku? Udah dewasa, masa masih ditekan-tekan kayak gini? Oke, emang Inako udah berjuang dan berkorban apa aja buat kamu? Iya, jadi Inako ini sering beliin aku apa yang aku minta, apa yang aku mau. Sementara ibu nggak pernah. Terus juga aku dijanjiin rumah setelah nikah nanti dibeliin sama Inako. Dijanjiin beli rumah? Iya, dijanjiin beli rumah. Bukannya kita nggak mau beliin apa-apa, Mas. Iya. Kita mau mendidik dia supaya dia jangan jadi orang yang boros, dia jadi anak yang mandiri. Kita sih mampu aja beliin dia. Iya. Kita yang penting-penting aja buat dia, ya pendidikannya, keperluannya yang penting. Tapi untuk terlalu mewah gitu nggak juga, karena kita mau mendidik dia yang lebih baik lah. Dan kita juga bukan orang susah, kita juga ya alhamdulillah adalah.
nggak Cuma kurang-kurang. cara ngedidiknya adalah Iya, cara mendidiknya supaya mereka ini bisa prihatin, nggak terlalu boros, royal kesana kemari yang nggak penting ya. Jadi kita kasih pelajaran jangan terlalu boros ke mereka bersaudara, Oke, termasuk oke, oke. Nadila. Nah, tapi lu nggak mikirin ibu lo yang udah ngebesarin lo dari kecil gitu? Iya, mikirin kok. Cuman di sisi lain juga kan aku udah gede, harus menentukan pilihan. Pernah ada kejadian apa yang bikin kamu benar-benar ngelihat bahwa ibu kamu benar-benar nggak suka sama Inako itu? Iya, waktu itu ada acara ulang tahun temanku. Di situ kan aku bareng teman-teman sama adain aku juga. Aku kaget tiba-tiba ibu naik di atas panggung, Di atas panggung? datang ke acara itu. Aku juga nggak tahu dapat dari mana infonya. Naik di atas panggung, terus bilang, Nadila mana? Di atas panggung? Di panggung tuh lagi ada apa tuh? Lagi perform musik, live musik. Lagi musik? Iya. Oh, diambil mic itu? Iya, tiba-tiba dia ambil mic-nya terus nyari aku. Terus dia ngomong kayak gini, stop dulu musiknya. Ini kan acara orang, Iya. kenapa kayak gitu? Terus kamu gitu. kaget tuh lihat ibu kamu di atas panggung? Kaget, malu dong. Terus ibu kamu bilang, gimana? Teriak gimana? Stop. Terus sama mobil mic, Nadila mana ya? Nadila mana? Terus cari aku gitu, Mas. Terus dapat kamu? Iya, terus ketemu aku disuruh putusinin aku depan orang-orang. Pakai mic ngomong itu masih? Pakai mic. Malu banget di situ. Terus dia minta putusinin aku, disuratin terus itu. Jadi kayak acara reality show tuh ya? Iya, Si Nakonya gimana? diem, malu, malu. Terpaksa aku ikutin ibu pulang sampai disuratin tuh sama orang-orang. Sampai aku nggak makan 3 hari gara-gara kejadian itu. Terus ibu minta maaf nggak kamu? Enggak, ibu nggak kasihan sama aku, nggak ada sama sekali kasihannya. Malah ibu yang merasa aku yang nyakitin dia. Terus? Ibunya playing victim. Playing victim? Iya. Oke, terus kalau bapak kamu sendiri gimana? Papaku nggak tahu hubungan aku sama Inako. Iya, makanya Mas saya lindungi. Kalau papanya tahu lebih parah. Dan dia ini selalu belain Inako karena dia nggak tahu betul Iya. sifat-sifatnya Iya. dan kebenarannya. Iya. Iya, makanya dia selalu belain, makanya dia selalu bilang kalau ibu ini egois. Ternyata ini ibu memikirkan dia, kebahagiaannya dia. Tapi dia selalu menyalahkan ibu. Katanya saya ini ibu, seorang ibu yang egois. Oke. Ya udah gini, kenapa sih kalau nggak daripada hubungan sama ibu kamu juga nggak harmonis gini-gini terus ya? Kenapa nggak coba ya sama Inako berteman aja ya, kamu cari orang lain? Karena kayaknya percuma nih, ibu kamu udah segitu bencinya sama Inako gitu. Maksudnya aku kayak gitu kan, aku datang ke sini mau minta saran, minta dibukain ibu hidayahnya biar setujuin aku sama Inako. Kok malah belain ibu sih? Benar Mas, justru dia yang harus diberi hidayah. Begitu? Iya, supaya dia artinya diberi hidayah sama Tuhan Subhanahu wa taala, supaya dia bisa melihat bahwa Inako itu bukan orang yang baik. Iya. Dan setiap hari, setiap malam kudoakan dan supaya dia diberi hidayah dan dibuka mata hatinya supaya dia melihat betul kejahatan Inako itu. Tapi emang ibu ini tuh egois, Mas. Pernah aku punya pacar, datang ke rumah baik-baik, pamit baik-baik. Malah apa? Malah dia ambilin sapu lidi, dipukul-pukulin kayak gitu. Sama sapu lidi? Sapu lidi dipukulin, Diusir gitu? diusir pakai segitunya banget. Dia ngusir cowok aku tuh kayak ngusir tikus pakai sapu lidi. Bener-bener ibu egois. Tapi emang cowok yang dulu itu, yang lebih dulu itu lebih parah lagi, kayak hama mesti diusir. Oh gitu? Iya. Kayak hama? Iya, masuk ke rumah aja nyanyi-nyanyi nggak assalamualaikum. Gitu? Iya, makanya langsung kuusir pakai sapu lidi. Bayangin Mas, datang ke rumah pakai baju itu kaos yang kelihatan keteknya. Oh, kutung gitu? Iya gitu. Heeh. Terus gayanya kayak preman gitu. Gimana saya nggak marah Mas Iya. kalau kayak gitu. Saya kan maunya dapat cowok datang ke rumah yang baik-baik kan. Bukan kayak gitu. Mana di badannya ada tato cumi-cumi kayak gitu. Tato cumi-cumi? Iya. Emang iya? Ada Mas. tato cumi-cumi mantan kamu? Enggak, Mas, itu tato matahari. Tato matahari? Iya.
Bukan cumi-cumi. Enggak Mas, itu benar gambarnya cumi-cumi, benar. Kayak cumi-cumi memang gimana, Bu? Kayak cumi-cumi ya, gimana sih cumi-cumi yang kayak gini-gini, ada bulatnya terus ada kaki-kakinya itu. Gitu Mas, gambar tatonya di badannya. Cumi-cumi. Iya benar cumi-cumi Mas. Bukan Mas, itu tatonya matahari melambangkan cintanya ke aku, cerahnya. Atau cumi-cumi, Bu. Iya. Bayangin Mas, Iya. itu di badannya itu ada orang pakai tato gambar cumi-cumi, itu sekte. Sekte cumi-cumi. Iya. Atau cumi-cumi sekte apa tuh kira-kira? Iya. Iya, iya. Atau mungkin jangan tato sebenarnya kalau dibuka lagi tuh ada gambar udang, nanti tulisannya adalah seafood dan nasi uduk gitu ya. Maksudnya jangan bercanda, saya serius. Iya, 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 Bu. Saya serius, Saya Mas. percaya sama Ibu. Ha-ha. Iya, iya. Kamu jadi pacaran baru 2 kali nih? Enggak, 9 kali. Astagfirullahaladzim, 9 kali? nggak nyangka. Iya, Ibu kamu nggak tahu? Nggak tahu untuk apa, kan ibu selalu nggak restuin. Jadi rencana kamu apa sama Inako nih? Kalau emang sampai sekarang ibu nggak setujuin, nggak restuin, aku mau nikah bulan depan. Aku mau nikah bulan depan. Apa? Aku mau nikah. Tapi nggak apa-apa, biar aja ibu nggak tahu. Aku mau blokir ibu aja. Biar aja aku kawin lari. Biar aja aku kawin lari. Gitu? Iya. Astagfirullah. Jadi nanti kalau aku udah punya anak, nanti baru bilang ke ibu kalau aku udah nikah. Siapa tahu kan udah lulu kan, udah punya cucu. Tolong Mas ya, nasihatin nggak? Ini udah nggak benar. Udah nggak benar ini. Aku nggak nyangka dia kayak gini. Jadi kamu bakal kawin lari? Iya. Aku tuh cinta mati Mas sama Inako. Aku rela kok ngelakuin apa aja demi Inako. Oke. Iya, mungkin kalau memang kamu mencintai Inako, ya itu hak kamu. Ya teruslah berjuang walaupun ibu kamu nggak setuju. Tapi pikirkan gimana caranya biar ibu kamu mungkin terbuka pikirannya. Siapa tahu ibu kamu yang di pikiran dia itu salah. Kamu ajak Inako ngobrol baik-baik, buka hati ibu kamu. Mas, jangan dinasihati kayak gitu. Kenapa? Dia tambah ngelunjak, tambah artinya tambah emosinya, tambah dikejar-kejar Inakonya. Sementara dia belum tahu Inakonya itu kayak apa. Iya. Karena saya nggak cerita sama dia apa yang terjadi. Saya belum pernah cerita, Oke. karena saya menjaga perasaannya. Oke, sekarang gini aja deh. Kamu gini. Ya udah. Kamu kalau nggak gini, kamu temukan Inako sama ibu kamu udah gitu aja. Ngobrol bertiga. Nah, saya nggak tahu. Nanti pasti ada jalan keluar nih. Tapi ambil keputusan yang paling tepat dan bijaksana. Tapi biar bagaimanapun ini adalah ibu kamu. Tapi ibu juga bukan jangan begitu, Bu. Kan anak juga punya berhak untuk bahagia, punya pilihan juga. Iya emang, saya mengerti. Tapi Inakonya ini artinya sudah kuselidiki. Memang dia bukan laki-laki yang tepat. Buktinya, kasih Iya, bukti-buktinya nanti ke dia. saya belum pernah bilang sama dia Iya. dan belum pernah perlihatkan bukti-bukti yang ada sama ibu. Oke. Ya udah kalau begitu, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Jadi kamu belum putus sama Inako? Iya bu belum, tapi izinin aku lah sama Inako. Nah, bukannya ibu nggak mengizinkan, tapi ada banyak bukti-bukti yang saya dapat kalau laki-laki itu nggak benar, nak. Apa bu? Inako itu udah 3 kali nikah, nak. Semua mantan-mantan istrinya itu diterlantarkan, nggak dibiayain. Kamu cuma mau dijadikan tumbal aja, nak. Percaya sama ibu. Tumbal. Iya, Inako itu, nak, pesugihan. Kamu nantinya istri-istrinya itu jadi tumbal supaya itu usahanya laris. Makanya ibu melarang kamu, nak. Ibu ini udah ngada-ngada mas. Ibu tuh sering halu. Iya. Iya sering halu ibu. Saking halunya bilang persugihan lah apalah. Mas, enggak mas, benar Iya. mas. Iya. Inako kenapa? nggak kayak gitu. Istri Kenapa? keduanya telepon. Nah, telepon Bahwa ibu. telepon Cerita saya bahwa? cerita bahwa semua istri-istrinya dijadikan tumbal. Bahkan istri kedua ini yang telepon sering sakit-sakitan. Oke, apa istri kedua bilang apa? Sakit apa katanya? Istri keduanya bilang kalau
dia itu sakit-sakitan, terus ke dokter, dokternya bilang nggak ada penyakit apa-apa. Bahkan itu istri keduanya pernah muntah, paku dan segala macam, ada rambut lah apa segala macam. Kayak Ibu jangan ngada-ngada Bu. Kalau nggak suka jangan fitnah. Ini benar loh. Mas lihat kan, jadi kurang ajar kan sama ibunya. Awalnya nggak kayak gini loh, nurut. Oke, ya udah. Ibu di sini deh. Ibu dihipnotis di sini mau nggak? Nggak mau Mas, maaf Mas, nggak usah saya dihipnotis. Ibu harus dihipnotis juga dong, biar aku tuh tahu apa ada di unek-unek Ibu. Udah, ibu nggak mau. Jangan kayak gitu dong Bu. Udahlah nak, udah, nggak mau. Oke, Ibu kan sekarang nggak mau kan? Iya, iya. Ibu, Iya Mas. ada. Jujur saya malah jadi curiga. Ada apa kok sampai ibu Iya. nggak mau dihipnotis? Nggak mau aja Mas. Maksudnya saya kan udah utarakan semua. Oke, Ibu coba di sini dulu. Biar habis ini Ibu mau masalahnya clear kan? Iya. Saya mau Ibu dihipnotis. Jadi saya tahu Mas, Ibu tuh apa yang disembunyiin. Jadi kalau udah terungkap, aku bakalan ikutin Ibu. Kalau emang dia mau dihipnotis. Jadi aku nggak penasaran lagi apa sih yang bikin Ibu nggak setuju samain aku. Iya deh, udah Mas. Dia harus tahu sesuatu. Nggak apa-apa saya dihipnotis. Mau, gitu? Mau, ya nggak apa-apa Mas. Supaya dia tahu. Ayo Ibu pindah tempat. Lagi seperti kemarin kau tak tertahan. Bila kau memang kau rindukan aku, tataplah bintang-bintang di langit. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan Ibu dari kulit api. Ibu harus tidur. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin Ibu katakan, tapi jangan dikatakan jika Ibu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Ibu, sebetulnya apa sih yang membuat Ibu nggak suka sama Inako nih, pacarnya Nadila ya? Iya. Begini Mas. Sebenarnya itu waktu saya masih muda, Iya. saya kenal sama seseorang namanya Sakir. Tapi sesudah menjelang pernikahan seminggu, tiba-tiba ada seorang wanita datang ke rumah. Oh Ibu tadi punya pacar namanya Zakir ini? Iya Mas, Oke, Monica. Monica. Terus? Seminggu sebelum pernikahan, tiba-tiba ada seorang wanita ke rumah dan bilang kalau dia itu istrinya Sakir. Istrinya Zakir? Iya. Bahkan Sakir itu bukan cuma satu istrinya, ada dua Mas. Oh Ibu nggak tahu? Saya nggak tahu Mas. Yang tahu Zakir ini bujangan gitu? Saya taunya bujangan. Terus? Jadi setelah itu sudah saya ini nggak mau ketemu lagi. Tapi awalnya memang saya udah punya pacar. Awalnya itu apa? Sebelum sama Zakir ini? Sebelum sama Sakir, Siapa pacar Ibu? bapaknya Nadila yang sekarang. Bapaknya Nadila yang... Oh, jadi Ibu dulu udah sempat pacaran sama Bapak Nadila? Iya. Terus? Tapi si Sakir ini selalu yang ngerecokin terus sampai nggak tahu gimana saya bisa sama si Sakir. Iya. Maka dari itu Mas, waktu saya menikah sama papanya Nadila, Nadila masih kecil. Oke, tunggu tuh, pelan-pelan Bu. Jadi Ibu sempat pacaran sama papanya Nadila? Iya. Terus Zakir ngerusak hubungan Ibu dengan papanya Nadila? Iya. Ada yang bilang saya diguna-guna sama si Sakir. Oh gitu? Iya. Oke. Tiba-tiba seminggu sebelum pernikahan Ibu sama Zakir ada wanita ngaku Bahwa Istri dia keduanya. istri keduanya. Terus bahkan ada lagi istrinya oke. Terus Ibu batal nikah? batal. Nah terus Ibu kok bisa nikah lagi sama papanya Nadila? Maksudnya gimana ceritanya? Karena papanya Nadila memang serius dan untuk menikahi saya, dia ke rumah untuk melamar baik-baik dan orang tua saya setuju. Karena dia orang yang baik. Di hari pernikahannya saya dengan Sakir, bapaknya Nadila yang gantikan pada waktu itu. Oh gitu? Iya Mas. Oh jadi bapaknya Nadila justru dengan berbesar hati mau lagi balik lagi sama Ibu? Iya Mas. Setelah itu, waktu Nadila sudah ada, waktu Nadila masih kecil, kami ini bapak itu maksudnya usahanya bagus. Bapaknya Nadila? Bapaknya Nadila, Suami Ibu berarti? suami saya iya. Setelah
pernikahan saya dengan bapaknya Nadila, kata orang, si Sakir ini membuat supaya saya jadi bangkrut, jadi rugi, jadi artinya jadi perusahaan bapak itu tutup. Sampai kita banyak utang ke sana kemari, terus ya susah lah. Gimana caranya bikin Zakir tuh Pak Zakir ini bikin usaha suami ibu bangkrut, tutup? Semua investor klien bapak semua diambil-ambil sama Sakir. Jadi bapak nggak bisa bergerak pada waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi. Tapi apa hubungannya sama Inako, Bu? Hubungannya sama Inako itu anaknya Pak Sakir. Hah? Makanya ibu nggak setuju. Ibu nggak mau terulang lagi seperti dulu, dan ibu tahu bibit bobot keluarga dia. Oke. Ibu yakin Inako tuh anaknya Zakir? Yakin, sudah ku cari tahu. Ada bukti-buktinya semua. Apa awalnya yang bikin ibu sebelum cari tahu, pasti kan ibu punya dasar tuh sampai mau nyari tahu tuh? Mukanya mirip banget Mas sama Pak Sakir, Inako itu. Kenapa nih? Enggak, pas pertama aku kenalin ke ibu masih biasa aja. Pas datang kedua, ibu langsung memberontak, ngamuk. Iya. Iya Mas, awalnya memang saya belum tahu kalau itu anaknya si Sakir. Iya. Terus datang kedua saya tanya, papa kamu namanya siapa, ibu kamu namanya siapa, terus pekerjaan papa kamu siapa. Jadi di situ saya kaget Mas, ternyata dia anaknya Sakir. Dan saya sudah di mana-mana cari tahu dengan teman-teman saya, kerabat saya, semua pada tahu. Makanya saya nggak setujuin Mas, saya nggak mau besenan sama si Sakir Mas. Gitu. Iya Mas, karena si Sakir itu sudah menghancuri usaha kita, keluarga kita. Tapi Nadila itu nggak tahu karena saya nggak pernah mau cerita sama dia Mas. Waktu Nadila kecil itu kita susah gara-gara si Sakir, sampai kita jual rumah buat biayain Nadila masih kecil, buat beli susu, beli apa segala macam keperluannya dia. Tahu nggak Mas? Dulu saya itu waktu Nadila kecil saya susah banget gara-gara si Sakir itu buat kita begitu. Sampai saya 5 hari nggak makan sama bapak. Iya. Sampai mau makan aja minta-minta sama keluarga, pinjam sana pinjam sini. Saking susahnya waktu Nadila kecil. Tapi Nadila nggak pernah tahu Mas, karena saya nggak pernah mau bilang sama Nadila. Saya nggak mau kalau dia sedih. Bayangin Mas, Iya. waktu itu saya sempat nggak punya rumah. Saya tinggal di rumah gubuk kayak gitu Mas, di hutan-hutan kayak gitu. Iya. Sama papanya Nadila, Sama siapa lagi? sama kakaknya Nadila. Ada satu kakaknya Nadila, kita berempat Mas. Bahkan pernah juga kita sampai di pinggiran-pinggiran jalan gitu. Kita berempat Mas, saking Nggak ada rumah? nggak ada rumah, susah karena rumah udah dijual karena kita udah bangkrut Mas. Semua ini gara-gara si Sakir Mas. Saya nggak setuju kalau anak saya menikah sama anak si Sakir. Saya begini karena dia Mas. Tapi alhamdulillah sekarang udah membaik. Tapi saya nggak mau terulang lagi Mas. Makanya saya marah, saya nggak mau kalau Nadila itu menikah sama anaknya si Sakir yang jahat itu. Jadi sebetulnya yang tadi Inako itu katanya punya istri 3 segala macam, itu ibu ngarang-ngarang aja? Saya ngarang-ngarang aja Mas, supaya saya nggak mau ceritain yang sebenarnya sama Nadila, takutnya dia sedih Mas. Makanya saya ngarang-ngarang aja. Pada dasarnya dan intinya itu Inako itu anaknya Sakir yang jahat di dalam masa lalu kami.
keluarga kami. Tapi Bu, Inako kan, itu Inako, beda dengan bapaknya. Gak bisa, Mas. Gak bisa saya nikahkan anak saya dengan keluarga yang pernah mensolimi keluarga kami. Iya, saya ngerti. Ini serba salah sih. Serba salah Nadila. Gimana Nadila? Saya sedih sih mas, benar-benar saya nggak tahu, ibu nggak pernah cerita juga. Kamu nggak tahu masalah ini? Nggak tahu, baru ini aku tahu. Benar-benar. Oke. Jadi ibu tetap tidak akan merestui Inako dengan Nadila? Enggak, Mas, enggak merestui. Ibu kan pernah juga ngejodohin sama teman anaknya, anak temennya ibu katanya, yang dibilang ganteng tapi ternyata pas datang beda orangnya itu. Gimana Bu? Oh, saya juga, Mas, teman saya katanya anaknya ganteng, berpendidikan tinggi, kuliahnya di mana, di luar negeri. Ternyata datang, saya juga kaget, Mas, kok kayak gitu. Iya, jadi saya juga malu sama Nadila. Ibu terlanjur bangga-banggain ganteng gitu? Iya, Mas. Untung Nadila nggak suka. Kalau Nadila juga suka, saya nggak bayangin sama si Boncel itu. Aduh. Kayak gitu Bu? Iya, Mas. Masih muda tapi kumisnya udah panjang sebelah, Mas. Panjang sebelah? Iya, panjang sebelah. Pokoknya lucu deh, Mas. Untung Nadila nggak suka. Oh gitu ya. Ya udah, ya ibu gini Bu. Makanya itulah pentingnya komunikasi. Ibu mendingan ngomong sama Nadila bahwa oh ini ternyata masalahnya. Iya. Ternyata Inako itu anak dari seorang yang pernah punya masa lalu di kehidupan ibu dan bapak. Dan mungkin Nadila ngerti. Oke, ibu tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Ibu kok nggak cerita sih? Cerita apa, Nak? Ya ibu ngomong aja, ibu. Saya udah tahu, kita udah tahu siapa Zakir Bu. Sakir. Iya, ngomong aja. Kok nggak cerita sih? Udahlah, Nak. Nanti Mama cerita di rumah ya. Gimana kamu Nadila? Gini ya mas, aku kalau tahu kayak gini aku juga nggak tahu harus kayak gimana lagi. Aku makin dilema. Ya udah nanti diomongin di rumah aja, mereka udah tahu. Gimana mas? Ya, saya ngomong apa sih tadi? Ya udah Iya, sisa kita kan udah ngomong. kita udahin dulu aja, kasih komen biar mereka ngobrol di sini. Biar ini off the record aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.